Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon, karena kenal sudah kenal semua. Jadi ini langsung ke presentasi terkait dengan apa yang tadi kita diskusikan yang kita dapatkan di kelompok 1. Sebenarnya tugas atau kisi-kisinya dari kelompok 1 adalah terkait dengan peran pemerintah kabupaten terhadap produk hukum yang ada di desa. Tadi beberapa pertanyaan sudah kami sampaikan ke Bapak Dispermaslis tadi dan juga Pak Kepala Desa. Hanya sebagian malah kita melenceng keluar dari topik, jadi jawabannya keluar terus ya sudah kita ngikuti aja. Intinya kita tanyakan terkait dengan satu kaitannya dengan peran pemerintah kabupaten terhadap desa dalam membuat produk hukum, dan yang kedua adalah terkait dengan peraturan daerah yang mengawal, yang melindungi bahwa BPD dan pemerintah desa itu mendapatkan pelatihan atau mungkin mendapatkan pembelajaran terkait dengan tupoksinya. Dari penjelasan tadi dapat kami simpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung ini sangat care ya. Jadi semua ternyata sudah ada di situ. Dari termasuk dari tunjangan BPD yang sebenarnya tidak kita tanyakan ya sebenarnya ya. Tapi terus dijelaskan terus nanti itu aja. Dari tunjangan BPD itu minimal itu 1 juta Pak. Itu di situ sudah disampaikan. Kemudian yang bisa kami petik bahwa ADD itu di Kabupaten Bantul itu misal ADD itu mau digunakan untuk sekitar semua ya Pak. Nah terus untuk kegiatan rumah tangganya dari mana? Dicarikan dari pendapatan yang lain. Itu tapi tidak bisa kita terus semua karena pendapatan yang lainnya kalau kita mungkin tidak ada. Tapi mau tidak mau kita menggunakan ADD. Itu jadi di peraturan itu ya ADD sebenarnya memang tidak ada kekhususan penggunaannya kecuali sekitar ya. Itu tidak ada, sehingga sebenarnya itu kewenangan dari pemerintah kabupaten. Tuh. Terus yang kedua, apa yang masih terakhir? Yang kedua terkait dengan peran kabupaten dalam mengawal produk hukum yang ada di desa tadi, ternyata juga ikut mengawal ketika ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa terselesaikan di situ. Itu juga nanti dikonsultasikan ke Panewu, istilahnya lain, Panewu dan juga sampai ke kabupaten. Nah dari situ penjelasannya malah justru mengerucut pada bagaimana sinergi antara BPD dengan pemerintah desa, sehingga produk hukum itu bisa terselesaikan tepat waktu. Karena komitmen dari pemerintah desa Sri Mulyo tadi itu memang beda pendapat, tidak ada masalah, tapi terkait dengan pekerjaan harus kita target, harus tepat waktu. Contoh penetapan APBD atau katakan bahwa penetapan APBD pada tanggal 31 Desember itu sudah ditetapkan. Itu sudah ditetapkan. Itu paling lambat. Di kami juga sama. Aturannya juga paling lambat tanggal 31. Tapi penetapan APBD itu kan ada perbedaan juga karena penggunaan ADD tadi. Kadang sewu di kami kadang perbu tentang penggunaan ADD itu ternyata kadang terlambat. Nah ini yang menjadi menjadi poin-poin yang bisa kita petik hikmahnya yang nanti juga harapan kami di kabupaten kami dan teman-teman juga yang ada di Gunung Kidul,
kemudian ada dari mana tadi Gunung Kidul terus Purworejo, itu juga bisa meniru apa yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya nah ini tadi juga disebutkan kaitannya dengan Perbu Perda itu terkait dengan tunjangan masa-masa purna tugas. Ini ternyata kalau di kita kan ya memang di Perdes ada, tapi ternyata sini sudah diatur di Perbu. Jadi ketika kita sudah ada di Perbu, tentunya Perdesnya ya besar ada, tapi tidak akan menyimpang jauh dari Perbu. Kebetulan di sini untuk tunjangan purna tugas kepala desa itu adalah satu kali masa kerja ini. Tapi sekali lagi bahwa ini kan otonomi daerah masing-masing. Jadi ada yang mungkin kalau satu kurang ya bisa juga, satu lebih juga bisa juga. Kemudian di sini juga ada tunjangan masa purna tugas untuk BPD. Ini yang luar biasa itu. Jadi BPD ternyata di sini juga ada tunjangan masa purna tugas. Ini setengah kali honor kali masa kerja. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, yang intinya bahwa kewenangan pemerintah atau mungkin partisipasi atau mungkin apa ya, ikut cawe pemerintah kabupaten dalam membuat produk hukum ternyata sudah sangat bagus. Jadi sudah terstruktur, sudah sangat hubungannya sudah sangat bagus, sehingga memang ini yang nantinya akan kita ambil hikmahnya, sehingga harapan kami nanti di kabupaten kami dan juga teman-teman dari kelompok 1 nanti bisa mengimplementasikan, dan ini bisa kita tularkan, kita sampaikan ke pemerintah kabupaten. Kebetulan di sini ada pengambil desa dari Kabupaten Semarang dan yang lainnya, sehingga nanti bisa diteruskan ke yang berwenang. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau misal dari teman-teman nanti ada yang tambah dari kelompok 1, kami persilakan sebelum ini kita kembalikan ke kelompok atau pembawa acara. Ada Mas? Tidak ada Bu. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 tidak ada yang mau menambahkan terkait tadi di diskusi. Pak, singkat tapi Baik, kalau tidak ada yang mau ditambahkan, silakan dari kelompok lain untuk bisa memberikan tanggapan terkait dengan tadi paparan yang sudah disampaikan dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 3 dulu. Adem ayam kan nih? Iya, yang bilang ngantuk, monggo Pak, silakan Pak memberikan tanggapan Pak. Tambahan apa? Pertanyaan atau tambahan informasi juga boleh. Siapa tahu tadi ada informasi tambahan dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, satu terkait dari pemerintah kabupaten. Kalau tadi pemaparan ada pergub mengenai pesawat tunjangan BPD. Terus kemudian yang lain termasuk pengaturan BHPD dan adidit, apakah juga ada di Kabupaten Bantul. Terus kemudian
untuk porna itu ditetap porna tunjangan porna itu di perdes atau di perbu? Ya itu tadi belum disampaikan. Saya kira itu pertanyaan. Maaf. Langsung kita saya jawab ya. Terkait dengan purna tugas tadi ada di peraturan bupati. Peraturan daerah bupati Pak tadi. Perbu ya. Perbu. Terus sumber dananya yang purna itu dari ADD. Bukan dari PAD ya? Bukan. Dari ADD tadi sampaikan. Pasti ya. Ya itu tadi minimal ADD itu untuk kabupaten dan Bantul minim. Yang paling minim itu 900. Jadi bisa dibayangkan angka 900. Yang besar mungkin sampai 2 miliar lebih. ADD itu bukan BD ya. Bukan maksudnya Ya. kalau besarannya iya. Ya. Cuma penggunaan yang untuk BPD tadi pasti dari perbu, sumbernya dari ADD bukan dari PAD ya. Karena itu tadi adalah perbu tentang penggunaan dana DD dan ADD, berarti itu sudah dari DD. ADD maaf. Oh ya. Ya, terus ditambah Pak tadi ada yang tadi Pak belum tak sampaikan bahwa prosentase penggajian atau siltap misal sekdes sekian persen dari kades, terus kaur sekian persen dari sekdes, itu sebenarnya itu pola lama. Sekarang sudah tidak ada, jadi harusnya prosentase itu sudah tidak berlaku. Tinggal kita tentukan nominalnya aja. Kata beliau seperti itu. Kata. Betul Pak, jadi lucu kok kata bio. Nah yang di perbuk itu ngatur persentase atau seperti apa kata bio? Artinya Maksudnya saya menjelaskan terkait dengan prosentase. Kami menyampaikan prosentase yang ada di kabupaten kami. Kalau tempat kabupaten kami Pak, BPD itu tunjangan kedudukannya adalah maksimal 15% dari kepala desa. Oh itu sudah nggak pernah berlaku Mas, itu pola lama. Sekarang tuh tinggal bupatinya memberi angka berapa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sudah? Puas? Puas belum Pak? Belum kayaknya. Mungkin saya itu bertanya, ini seru Pak Naimun ya. Yang disampaikan tadi berkaitan dengan khusus BPD ya berarti. BPD dan perangkat Pak. Jadi iya termasuk perangkat. Termasuk pornanya. Iya. Kalau porna di Kabupaten Semarang kan 1 kali siltap ada kepala desa dan perangkat desa, maknanya sama. Kalau BPD baru kali ini saya tahu ya di Jogja, di tempat kita belum ada ya Pak. Nah, yang artinya secara benang merah ya, kami menyampaikan sekaligus di kelompok 3D Bu, bahwasanya di sekalian saja ini bagaimana peran BPD dalam proses penyusunan perdes, juga apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama itu benang merahnya hanya di penganggaran sebenarnya, di budgeting. Ketika tunjangan BPD juga penghasilan tetap maupun tunjangan kepala desa ataupun perangkat desa itu setara atau dalam arti sudah masuk klasifikasi layak. Apapun yang terjadi di pemerintahan desa sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Itu kunci utamanya adalah di budgeting. Kami tadi bertanya berkaitan dengan APBDes di Kelurahan Srimulyo, hampir 12 miliar. ADD-nya di situ 1,7 miliar. Kalau itu kan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, ada persentase pembagiannya, bobot variabel hitungan. Mungkin dengan 20 padukuan jumlah perangkatnya berapa, kalau BPD maksimal 9 sama di desa kami juga. Yang intinya kami menarik kesimpulan ketika
ketika penganggarannya tinggi untuk tunjangan ataupun untuk penghasilan tetap kepala desa maupun perangkat desanya, juga seluruh elemen pendukung di lembaga pemerintah desa terjamin, apapun itu bisa berjalan dengan baik. Kuncinya hanya di situ, karena anggarannya tinggi. Di Kutai Kartanegara itu Pak Ahmadi tunjangannya 3 juta. Ketika beliau tidak bisa sinkron, tidak bisa melaksanakan tupoksi selaku BPD, pasti dikomplain juga oleh masyarakatnya. Begitu juga di Yogyakarta tadi, di Sri Mulyo, dengan ketua BPD-nya kurang lebih tadi adalah 1,5 juta. Nah, anggotanya ada yang mungkin 1 juta. Ketika mereka tidak bisa melaksanakan tupoksi secara benar, pasti akan juga menjadi permasalahan dengan masyarakat sekitarnya. Karena kami tadi juga bertanya, di Sri Mulyo tadi semua hasil keputusan berawal dari pembekuan berupa kesepakatan masyarakat yang dituangkan di berita acara terlebih dahulu. Nah, untuk mengkondisikan itu dengan jumlah penduduk, tadi kami bertanya adalah kurang lebih 17.000 penduduknya di Sri Mulyo. Tidak mudah sebenarnya, dengan hanya jumlah BPD-nya 9, 17.000. Kalau hak pilihnya 14.000 sudah menjadi 2 anggota DPR Kabupaten Bu. Ini luar biasa. Nah, ini tentu saja mungkin budgetingnya ini yang pengaruh penganggaran, sehingga apapun yang terjadi tidak ada hambatan. Tadi disampaikan juga oleh ketua BPD-nya, ketika ada perdes yang munculnya inisiatifnya dari BPD, itu mendapatkan tunjangan kinerja khusus. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Kalau di luar itu dengan APBD yang tidak mencukupi, tidak mungkin, Pak. Desa kami posisi 2023 ini hanya 2,4 miliar. 2,4 miliar. Itu pun dana desa saya 1,1 miliar, Pak. ADD kami hanya di angka 400 juta. Bantuan keuangan provinsi kami yang tinggi memang dari kabupaten juga tinggi. Tapi untuk ADD, BHPD, BHRD jumlah totalnya tidak ada 600 juta. Ini menurut kami faktor X-nya adalah di penghargaan tunjangan untuk BPD, juga kepala desa dan perangkat desanya. Kami bertanya juga berkaitan dengan kalau di Yogyakarta ada Pergub 37 yang di situ memuat Palunggu. Kalau di tempat kita yang lain Bengkok. Saya tanya rata-rata perangkat desanya 2-3 hektar itu Bengkoknya. Kalau di Kabupaten Semarang 2-3 hektar itu sudah sekretaris desa. Kalau di sini perangkat desa biasa saja 2-3 hektar. Nah, ini berpengaruh. Ketika penghasilannya sudah di atas rata-rata, juga BPD-nya sudah non-sewu, mendapatkan hasil yang tinggi, semua akan berjalan dengan baik. Rapat diundang pasti sangune kata kan nih, bener nih. Tunjangannya gede, pasti tidak rapat dia senang, apalagi membahas PAD. Potensi desa ini wisata harus seperti ini. Mereka semangat karena bahasanya kalau menurut kami juga akan mendapatkan penghasilan juga yang setimpal. Mungkin dari kami kelompok 3 secara garis besar berkaitan dengan tadi mungkin hambatan ataupun pendukung berkaitan dengan program hukum, garis besarnya adalah di penganggaran. Mungkin seperti itu. Berarti ini kelompok 3 sudah langsung menawarkan ya? Iya. Nambahin bukan kelompok 3. Oh ya. Terus sesuai dengan topik sinergitas dari BPD dan pemerintah Kaluran Sri Mulyo, tadi sudah disimpulkan bahwa memang sinergitasnya terbangun karena memang
dua-duanya aktif, artinya BPD juga berinisiasi, pemerintahannya juga tidak segan-segan untuk koordinasi dengan ketua BPD. Walaupun tadi saya sempat tanya, setiap momen atau event, baik mau musyawarah itu ataupun rapat koordinasi, selalu undangan resmi atau cukup WA. Ini jadi penting untuk kita ketahui. Jadi cukup WA, namun nanti untuk pengekspediannya tetap formatif. Jadi dia sudah menyadari seperti itu, artinya semua karena dia digital. Jadi keterbukaannya di situ. Nah, mungkin kekurangan dari kami, mungkin dari kita barangkali adalah itu faktor intensitas koordinasi antar lembaga, mungkin pemerintah dan BPD kurang spesifik orang jadi ya baik dua-duanya, mungkin BPD-nya juga tidak ambil tidak ambil dan pemerintah misalnya juga begitu. Jadi tadi saya sempat tanya khusus ke ketua seperti hal yang seperti itu. Kemudian di saat ada perbedaan persepsi, rapat di cancel 1-2 hari. Dia komunikasi baik di pemerintah sendiri maupun di BPD. Jadi setelah itu baru dipertemukan lagi. Jadi memang kalau kemarin kita dapat pelajaran, nanti terus langsung disahkan ya dengan catatan. Kalau di sana tadi saya sempat mendapatkan informasi tidak harus selesai hari itu, tapi ditunda dulu. Ini dan baru setelah ada kesepakatan baru disepakati, artinya ditetapkan. Itu tambahan saya cuma. Tambah lagi? Baik dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Ya. Baik, mungkin saya juga. Ya setuju. Oh, ini tambahan lagi? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan dari kelompok 3 tadi kaitannya langsung kita mewawancarai dari ketua BPD-nya itu terkait dengan peran dan faktor pendukung juga penghambat. Nah, tadi kami menanyakan dalam tahun ini sudah ada berapa perdes yang sudah terbuat atau terancam. Itu untuk desa Sri Mulyo katanya info dari ketua BPD-nya itu sudah ada 4 perdes yang sudah dibuat dalam per bulan Juni. Itu ada perdes pengelolaan sampah, itu prosesnya sudah selesai. Kemudian perdes hutan itu masih evaluasi ke kecamatan. Kemudian perdes penerimaan staf honorer itu juga sudah selesai. Dan perdes pengelolaan kelompok sadar wisata itu masih proses. Kemudian kami juga menanyakan peran BPD dalam pembuatan perdes itu seperti apa, dan tadi beliau menyampaikan salah satu contoh yang kami ambil itu di proses pembuatan perdes pengelolaan sampah yang sudah selesai. Itu sama ketika melakukan musyawarah desa musdus itu ada beberapa masalah. Nah, makanya BPD dan Pemdes hari Pemdes mengajukan rancangan untuk terkait pengelolaan sampah, kemudian dikaji beberapa waktu oleh BPD sehingga menimbulkan yang tadi disampaikan itu untuk prosedur perdes pengelolaan sampah itu ada 4 kali sidang untuk sidang BPD internal. Nah, kemudian setelah BPD sudah mengkaji itu, dilakukan musyawarah BPD untuk memperoleh kesepakatan dan ditetapkan, kemudian disosialisasikan. Prosesnya sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari beberapa hari ini. Kemudian
tadi juga kami menanyakan faktor pendukung untuk dari BPD itu seperti apa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Naimun, itu dari BPD itu sangat menyadari bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Jadi BPD-nya itu paham akan tanggung jawab dan hak juga tugasnya. Kemudian jika BPD sudah merasa sesuai atau regulasi, maka dari BPD pasti akan mendukung atau mensupport kegiatan Pemdes. Nah, kemudian dari Pemdes ini faktor pendukung menurut BPD. Kalau dari Pemdes itu kami tadi mewawancarai dari keuangan itu menyampaikan memaksimalkan honor BPD seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian memitrakan BPD, jadi menghargai dan saling mendukung seperti itu. Nah, untuk faktor penghambatnya seperti tadi jika terjadi seringnya terjadi silang pendapat atau beda pendapat. Biasanya ini mereka dapati ketika dalam mendahulukan prioritas bidang pembangunan. Nah, yang mana dulu yang akan diprioritaskan. Tapi itu juga mereka tadi penyelesaian tidak harus hari itu juga, ditunda beberapa hari dan kemudian menemukan titik temu. Mungkin seperti itu saja Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu itu catatannya pasti untuk. Saya mau komentar kan jadi lupa ya komentar apa. Kan dicatat ya Bu? Ya. Yang harus kita pahami, masing-masing daerah itu terkait dengan anggaran baik APBD, APBD itu kan pasti berbeda ya. Yang itu yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya kemarin ketika Pak Kepala Balai menyampaikan pengarahan pembukaan, ketika melakukan kunjungan lapangan itu jangan ojo dibanding-banding gonku kambing sithik, gonku akeh gitu ya. Nah, yang harus kita ambil itu apa? Prosesnya. Jadi kita tadi tanya enggak gimana? Apakah yo tiba-tiba Sri Mulyo ini mak bedunduk atau mak bedunduk? Tiba-tiba jadi sebuah desa yang punya PAD berapa tadi? PAD-nya. Nah, 3,5 M. Kemudian, nah kalau anggaran yang lain kan itu memang ada transfer, ada ADD, ada DD, itu kan ya memang masing-masing daerah berbeda. Dan yang kita harus pahami adalah bagaimana prosesnya ketika Sri Mulyo itu bisa menjadi yang sekarang ini ya. Dan harapannya kan nanti bisa ada hal-hal yang baik bisa kita terapkan di daerah kita masing-masing. Itu yang harus kita pahami dulu ya, kita sepakati bersama terkait bagaimana tadi proses Sri Mulyo dari yang biasa menjadi luar biasa terkait dengan PAD-nya. Dan saya yakin di masing-masing desa, masing-masing kelurahan itu punya potensi. Entah itu potensi yang sudah tergali atau potensi yang sedang digali atau potensi yang masih tersembunyi. Ya, itu. Dan kemudian terkait yang menjadi menjadi lebih dinamis itu karena perhatian dari pemerintah daerah. Ini bisa kita lihat ya, bagaimana perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan kondisi desa yang ada di Kabupaten Bantul. Mereka tadi saya sempat mengikuti diskusi di kelompok 1 bahwa dari sekretaris dinasnya menyampaikan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu yang berjalan adalah 2. Satu adalah pemerintah desa, yang satu adalah BPD. Mereka berpikir, nek satu tak kasih tunjangan banyak, yang satu ya saya lupakan, nanti pasti akan tidak berjalan secara sinergi. Mereka sudah berpikir seperti itu. Istri tadi ya? Iya, suami istri itu kan harus pendapatannya harus sama, pembelian pendapat dan sebagainya. Nah, itu saya belum tidak tahu terkait dengan kondisi di daerah Bapak sekalian ya. Nah, yang bisa kita ambil memang bahwa perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Bantul memang cukup luar biasa.
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Jogja, terutama Sleman. Ini nggak ada Sleman ya, makanya saya bisa ngomong ini. Itu sangat berbeda sekali. Ya. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Gunung Kidul? Bagaimana dengan Kabupaten Kulon Progo? Kulon Progo juga terkait dengan pendampingan terhadap desa itu luar biasa. Kami cukup banyak melakukan kerjasama dengan Kabupaten Kulon Progo terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, yang saya tegaskan sekali lagi itu tadi terkait bagaimana sih prosesnya bisa Sri Mulyo menjadi seperti itu. Kalau kita nanti akan membandingkan terkait dengan anggaran dan sebagainya, tidak hal itu tidak akan bisa menyamai lah ya mungkin, atau bahkan bisa lebih dari Sri Mulyo. Saya yakin itu. Kemudian tadi ya terkait dengan pendampingan, nah, kemudian terkait dengan mitra antara BPD dengan pemerintah desa juga tadi sudah terlihat, dan tidak mungkin sebagai mitra kita sebagai suami istri itu nggak mungkin kita nggak pernah ada selisih pendapat, ada konflik ya. Namun bagaimana sih proses itu bisa berjalan dan kemudian akhirnya menemukan kata sepakat. Nah, itu yang perlu kita pelajari di situ. Itu ya ada sedikit. Dan kemudian terkait dengan terkait dengan kalau purna tugas dari Bamuskal itu memang tadi saya sempat mencari dari JJIH di Kabupaten Bantul, itu memang sudah cukup lengkap Pak terkait dengan bagaimana pengaturan terkait purna tugas dan sebagainya, kemudian pemberian insentif untuk Bamuskal, dan mungkin baru satu-satunya di kabupaten di provinsi DIY ada tunjangan khusus untuk Bamuskal. Jadi Bamuskal itu akan mendapatkan tunjangan kinerja khusus apabila dia mempunyai inisiatif untuk menyusun rancangan perdes atau mengusulkan rancangan perdes. Nah itu, ya. Jadi memang ini rintisan dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul agar bisa memberikan motivasi kepada Bamuskal untuk bisa mempunyai inisiatif menyusun rancangan perdes hasil dari inisiasi dari BPD. Nah itu, ya. Dan mungkin di kabupaten-kabupaten di tempat Bapak sekalian atau bahkan lebih terkait dengan perhatian-perhatian yang sudah diberikan baik kepada pemerintah desa maupun Bamuskal. Seperti itu ya. Ya, ini ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk di kelompok 3? Oh maaf, kelompok 2 ya. Kelompok 3 tadi sudah ya. Oke. Cukup? Oke, kita lanjut untuk kelompok 3. Monggo silakan Ibu. Maaf, ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Tadi kami mendapat kisi-kisi mendapat tugas untuk menanyakan tentang proses pembuatan perdes, kemudian sejauh mana fasilitasi atau peran penewu atau kapanewon untuk pembuatan perdes tersebut. Tetapi sejauh kami wawancara tadi hampir tidak terjawab itu. Tetapi ceritanya banyak yang melebar keluar dari topik. Dari wawancara kami tadi bisa kami ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tadi kami yang menanggapi adalah Pak Caleg sama Pak Joko Boyo, didampingi Ibu Lurah. Ya. Sri Mulyo menurut Pak Caleg dulu dikatakan desa hitam. Kenapa? Karena desa Sri Mulyo selalu mendapat ranking terbawah atau terbelakang di setiap event ataupun lomba. Masalahnya satu, yaitu SDM. SDM-nya sepuh-sepuh. Nah, sempat terjadi kekosongan atau kevakuman yang lama, yaitu Sekdes 06 tahun, Tata Usaha 03 tahun, Jogoboyo 06 tahun. Kemudian dulu teknologi di Sri Mulyo sangat awam, hanya satu orang yang mampu mengoperasikan laptop.
tahun 2014 70 desa sudah dibuatkan oleh kabupaten, tetapi lagi-lagi di Sribolyo mospro karena SDM tadi. Baru kemudian tahun 2016 ada perda di Kabupaten Bantul bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengisi kekosongan bermitra dengan pihak ketiga. Dalam hal ini Desa Sribolyo bermitra dengan UGM. Hebatnya di Sribolyo, beliau tadi Pak Lurah, Pak Dr. Andes Wajiran tadi tidak pernah ikut campur sama sekali dalam pengisian pamong di Desa Sribolyo. Semuanya diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, persyaratannya tidak diubah sesuai dengan perda yang ada. Tetapi khusus di Sribolyo ini dibesarkan atau ditingkatkan kualitasnya, digenjreng kualitasnya di session ujian atau tes. Ya. Jadi hasil atau yang menjadi pemenang atau yang menjadi juara di tes itu adalah betul-betul yang berkualitas. Itu. Kemudian staf di Sribolyo itu ada 12 staf honorer dan semuanya sarjana. Ada yang S1, ada yang S2. Nah, di sana di Sribolyo tadi untuk staf saja tesnya untuk ulu-ulu. Ya kok bangunan itu apa? Ulu toh? Ya, itu membuat desa membuat DED atau ini persyaratan khusus ya Bapak Ibu. Di Sribolyo membuat persyaratan untuk menjadi ulu-ulu itu harus mampu membuat gambar atau desain infrastruktur dan RAB-nya. Iya. Nah, terus sekdesnya tadi, Pak Saripnya tadi adalah lulusan teknik elektro UGM. Tapi beliau bertekad untuk membangun Sribolyo, tadi pulang kampung ya. Nah, beliau dulu juga aktivis dari Karang Taruna dan menjadi juara nasional di tahun 2011. Ini nilai plus lagi di Desa Sribolyo. Anak-anak muda, generasi muda itu semangat untuk membangun desanya sangat luar biasa. Terbukti dengan mengisi tenaga honorer saja yang datang 54 orang. Hanya diambil satu ya, waktu itu. Dua dengan yang membackup untuk keuangan ya tadi. Ya. Kemudian selanjutnya kami sempat ngoyak sejauh mana peran Kapanewon tadi ya. Ini seperti mengulur-ulur tidak mendadak, tapi kita selalu mengembalikan ke tema. Ini dijawab pendampingan dari Kapanewon itu tergantung SDM yang ada di Kapanewon, yaitu kawat projonya. Desa Sribolyo pernah mendapat pendampingan prima karena memang yang didudukkan di kawat projo itu luar biasa SDM-nya. Tetapi juga pernah mendapat pendampingan yang lemot dalam artian sekedar mendampingi karena memang SDM-nya ternyata hanya ikut. Jadi tidak ada pendampingan, hampir dikatakan seperti itu. Nah, tadi saya mendapat keterangan bahwa di Sribolyo itu ada insentif untuk RT. Pas Sribolyo Prima itu RT mendapat insentif 5 juta. Sedangkan pas saat ini insentif RT saat ini karena baru difokuskan untuk investasi ke peningkatan PADES, itu RT saat ini mendapat tunjangan 500.000 dan itu semua RT menerima walaupun awal-awalnya juga awal ya. Nah, ini sampai akhir acara yang saya mau minta tak tanyakan lebih detail sudah tidak ada waktu karena keterbatasan waktu ya. Nah, terus kadang perdes di Sribolyo itu juga tidak selalu tepat waktu walaupun tadi dari Pak Kadis PMB-nya mendikatkan bahwa di Sribolyo selalu tepat waktu, bahkan belum sampai waktu yang di batas waktu itu sudah mendahului, sudah clear. Tapi ternyata dari Pak Cariknya tadi ya ada juga tidak hanya sekali ada yang molor dan itu karena
tidak terjadi kesepakatan atau belum terjadi kesepakatan antara pemerintah kelurahan dengan BPD. Prinsip Desa Sri Mulyo terhadap DD atau dana desa ini adalah dianggap sebagai hadiah. Hadiah itu tidak selamanya berkah. Nah, makanya di desa Sri Mulyo program kewilayahan yang untuk pembangunan infrastruktur seperti sampai blok, jalan dan lain sebagainya itu di stop. Tetapi dikucurkan investasi. Ya, untuk investasi. Jadi wajib digelontorkan hal yang besar untuk bisa meningkatkan PADES dengan membangun lapangan, dengan membangun GOR. Yang membangun GOR ini menghabiskan dana 2,4 M dan ini nilai plus di Desa Sri Mulyo. GOR ini di pinggir jalan nasional. Ini disewakan untuk berbagai acara seperti rapat, pesta seni, wedding dan lain sebagainya dengan sewa 1 kali sewa itu 5 juta. Nah, ini desain GOR-nya juga tidak langsung selesai ya. Dulu sempat alot dalam hal desain saja ini. Kemudian peraturan kelurahan atau peraturan perdes untuk wisata di Desa Sri Mulyo lebih ditekankan kepada pengelolaan tanahnya. Kemudian perdes yang tentang pungutan ini lebih dititik beratkan ke bangunannya. Nah, trik-trik seperti apa agar masyarakat mentaati perkal itu tadi sempat ditanyakan oleh Bu Bekti, tapi juga belum sampai terjawab ya Bu ya, karena menggok tadi. Nah, kemudian ini tadi ada pertanyaan balik dari Pak Jogoboyo. Pertanyaannya, siapa yang menegakkan perdes ini? Kita juga pusing. Kalau seandainya ada masalah atau bagaimana itu Satpol PP turun. Tapi kalau perdes yang mau menegakkan perdes, yang mau turun ke masyarakat itu siapa? Wong yang nyewa itu masyarakat kita sendiri. Seandainya terjadi ada yang mengkhianati atau mengingkari dari perdes itu ya menurut hukum akhirnya yang dijelaskan alon gitu. Tadi jawaban dari Pak Jogoboyonya. Ini contohnya seperti sewa kios tidak bayar, kemudian mau disuruh pergi untuk digantikan penyewa itu ternyata susah. Kemudian malah dari kita, dari Pak Daryo tadi yang memberikan memberikan masukan agar tidak disewakan, tetapi dalam sewa itu dikontrakkan, jadi ada jangka waktu tertentu, ada perjanjian waktunya. Jadi ini loh kontrak kamu hanya sampai di sini. Itu masukan juga. Jadi ini tadi diskusinya timbal balik ya. Kemudian untuk wisata tadi Pak Lurah, Pak Dr. Anies Wajiran itu mendekatkan target wisata itu untuk sekarang itu 1 tahun itu harus meningkat 1 M dari wisata. Sekarang PADES-nya 3,5 M dari wisata. Ternyata setelah kita kulik-kulik, PADES 3,5 M itu bukan dari wisata. Karena wisatanya itu setelah kita telusur, kita tanya, ternyata wisata itu tidak dikelola Bumkal atau BUMDes. Tetapi BUMDes di Sri Mulyo itu belum aktif. BUMDes di Sri Mulyo itu masih mencari jati diri, ya masih mencari jati diri. BUMDes di Sri Mulyo itu awalnya untuk LKM itu pun patungan dari beberapa pamong disimpan pinjamkan dan itu macet. Kemudian usaha snack, kue, catering juga tidak berjalan. Nah, ini PADES yang 3,5 M ini ternyata dari tanah kas desa yang disewakan untuk industri, dan itu berarti kan PADES itu dari aset bukan dari wisata. Itu sudah pemaparan dengan yang kita kulik ternyata jauh berbeda. Ini bukan bermaksud kita kita berdasarkan wawancara kita tadi. Mungkin nanti teman-teman kalau apa yang saya sampaikan kurang pas atau ada kurang bisa menambahkan.
Ya. Terus tanah desa total di Sri Mulyo itu ada 147 hektar terdiri dari tanah berunggung, tanah kas desa, dan tanah apa tadi? Itu 3 macam ya tadi. Dan itu kebanyakan disewa untuk kawasan industri sehingga menghasilkan PADES yang 3,5 M tadi. Jadi sekali lagi kita tegaskan untuk wisata itu belum dikelola BUMDes tetapi dikelola oleh oleh desa wisata, dan itu belum memberikan kontribusi ke PADES tetapi masih untuk pengembangan wisata. Kemudian perkal atau perdes yang di Sri Mulyo itu 1 tahun ada 12 perkal atau perdes dan 14 peraturan lurah. Okay. Kemudian selanjutnya untuk perdes inisiasi yang itu dari BPD itu ada istilahnya ribet 100.000 1 perdes atau 1 perkal. Okay. Kemudian kita kembalikan ke tema lagi, proses pembuatan perkal atau perdes itu bagaimana di Desa Sri Mulyo. Jawaban Pak Carik, proses pembuatannya sama dengan desa-desa yang lain. Seperti itu ya. Jadi catatan saya juga seperti itu. Mungkin ini yang terangkum di catatan saya. Seandainya ada yang kurang, yang belum saya sampaikan, Bapak Ibu dari kelompok 2 bisa menambahkan. Monggo. Ada tambahan? Kelompok 2 Ini Bu, tadi sudah disampaikan sama Bu Tri semua ya. Cuman garis bawahnya ketika kita dialog di sana, kita mau masuk tema sana tuh mengeluh ke arah yang lain gitu. Sebenarnya kita mau fokus gimana sih penyusunan produksi misalnya itu jujur misalnya yang dari itu sama dengan teman-teman di kelompok-kelompok lain gitu. Jadi akhirnya ya yang dibahas malah agak dan sebagainya seperti itu. Padahal tujuan kita ke sana kan bukan itu. Kan untuk tahu bagaimana sih proses produk hukumnya di desa itu kan gitu. Tapi ternyata sudah kita tidak dapatkan secara utuh gitu. Kalau soal PAD ya tadi yang disampaikan Putri, ternyata itu juga dari aset, bukan dari wisata ataupun bungkel, itu ternyata bukan dari aset. Satu lagi ya, untuk satu perdebuan, satu produk unggulan itu juga ternyata belum mengefek ke PADES desa, belum menambah itu, dan itu baru dalam taraf mewajibkan satu perdebuan satu produk, dan itu belum menjadi unggulan, baru didorong untuk menjadi produk unggulan di situ. Jadi ternyata yang dari paparan tadi kita sudah berbunga-bunga ini, saya tadi yang tahu ya bungkalnya bagaimana, pengelolaan yang wisata bagaimana, kami ingin meniru, ingin membawa ilmu itu ternyata belum ya, belum bisa. Ini gitu. Ya, ada tambahan? Saya cuma nambah gini, di luar konteks itu Pak Lurah yang pendidikannya Pak Lurah itu rivalis dipasang HP ini juga prosesnya begini kan gitu. Oh ya, katanya prosesnya seperti biasa, tapi saya yakin mungkin otoritas dia. Nah, kalau bicara aturan kan mungkin gitu. Karena jelas-jelas tadi rivalnya ada yang digubres, bahkan kan strategis. Tapi apa itu sebenarnya gimana yang kita tidak tahu. Ya, di luar konteks itu kan sebenarnya di luar konteks pembahasan kita ya. Tapi kalau memang itu sesuatu yang memang sesuatu yang tanda besar kan tadi bisa ditanyakan. Tapi kan ini sudah di luar konteks dari pembahasan yang sebenarnya, halo, ada yang mau disampaikan? Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan dari topik kelompok 2 tadi sudah dijawab dari kelompok 3.
dilakukan di Kelurahan Srimulyo ya. Tadi sudah disampaikan secara utuh tadi dari kelompok 3. Nah, ya itulah apa gunanya kita sekarang di sini melakukan pleno, karena yang kelompok 3 ini tidak mendapatkan jawaban yang sesuai topik. Nah, ternyata di kelompok 3 sudah kelompok 3 tadi sudah mendapatkan jawaban, dan itu jawaban dari bamuskannya ya. Ya memang tidak bisa kita pungkiri sesuatu yang membanggakan kita itu pengennya ya tak cerita kalau kabeh wong ya enggak. Ya itulah ya tadi seperti yang saya tegaskan, ya memang informasi-informasi yang bisa diambil, bisa diterapkan di tempat Bapak sekalian, monggo silakan bisa diterapkan. Kalau memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan daerah tempat Bapak sekalian, ya cukup disimpan di dalam hati saja. Dan kemudian, nah tadi malah justru ada beberapa informasi yang bisa diberikan kepada Srimulyo, bahwa Srimulyo ternyata juga masih ada kelemahan di dalam bagaimana menerapkan perdes terkait dengan sewa ya, terkait dengan sewa, karena memang kemarin Bapak sekalian sudah mempelajari terkait bagaimana penyusunan produk hukum desa, bahwa ya memang perdes itu tidak bisa mencantumkan sanksi ya, bahkan di Perbup pun tidak bisa mencantumkan sanksi karena itu sudah tidak masuk di dalam hierarki perundang-undangan. Jadi sanksi secara hukum itu hanya sampai perda itu ya. Nah, namun kan bisa tadi disiasati dan disiasati dengan hal-hal yang memang tadi tidak bisa pada akhirnya tidak merugikan desa. Ya, itu saja tambahan informasi. Apa ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita akhiri, Bapak sekalian? Oh ya, oke. Ini gongnya ya. Ya, ini pertanyaan atau tanggapan atau bagaimana Pak? Ini sebagai bentuk komunikasi dari grup 1-2 ke ya. Oke. Jadi mengaitkan informasi yang diterima dari bidang grup 2 tadi kan terkait dengan pengisian perangkat. Ayo Pak, terkait dengan pengisian perangkat dari di Desa Srimulyo tadi adalah sesuai dengan regulasi tes dengan pihak ketiga. Tapi ternyata dari kelompok 1 itu menerima informasi yang beda. Dari Pak Lurah tadi ngendiko bahwa bentuk informasi terkait dengan perangkat, gitu, itu semaunya atau istilahnya itu Pak Lurah itu memilih perangkat yang cerdas-cerdas walaupun dengan nabrak regulasi. Ya. Bertolak belakang dengan grup 2 ya Pak? Ya, makanya kita akan, tetapi bagi kita semuanya, jadi ya karena kita itu ya bekerja itu ada regulasinya. Secara otomatis pengisian perangkat tetap kita sepakat dengan regulasi. Apapun dengan kegiatan di desa dilaksanakan dengan regulasi. Seperti Nyun Sewu di Kabupaten Semarang itu juga ada peningkatan SDM tentang BPD perangkat desa. Karena suatu hal mungkin juga anggaran terbatas, dalam 1 tahun itu tidak bisa keseluruhan BPD, dan dalam 1 tahun itu juga tidak bisa keseluruhan perangkat yang istilahnya itu peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Mandiri. Nah, kalau mau mandiri mungkin sangat setuju Pak. Nah, itu mungkin tadi dari pengisian perangkat tadi seperti itu Bu. Jadi tanggapan dari saya, dari keterangan Pak Kepala Desa tadi adalah mencari perangkat desa yang berkualitas nomor A1. Walaupun dengan ketentuan menabrak regulasi seperti itu Bu. Jadi Yun Sewu tadi kita semuanya studi banding di sana itu ya kita ambil yang manfaat, yang baik ya. Intinya nantinya itu kita meniru sistematik atau mungkin kata pemerintahannya itu adalah kemajuan teknologi, baik pelayanan online-nya atau mungkin cara mereka itu dalam melakukan istilahnya untuk pekerjaannya, setiap kasih itu semuanya ada tupoksinya masing-masing dan ditempel. Itu mungkin dari masing-masing perangkat desa itu semua sudah menguasai tentang
tupoksinya, apalagi BPD. Mungkin BPD juga mungkin bisa mawas diri. Intinya tupoksi saya apa? Bukan semacam seperti itu. Jadinya nanti kalau terjun di masyarakat, BPD itu tahu tupoksinya, perangkat tahu tupoksinya, kepala desa tahu tupoksinya, jadinya sinkron dan sinergi di antara perangkat dan BPD serta kepala desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan pesan Pak Lurah tadi, karena kita itu bekerja pilihan, bekerja dengan ikhlas, tuntas, berbahagia, bekerja akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu, Bu. Seperti itu mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Bila topik kuliah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata Pak, saya sepakat. Sepakat dalam arti apa? Jadi kita ketika dalam menjalankan tugas itu tidak boleh keluar dari koridor ataupun peraturan yang ataupun regulasi yang sudah ditetapkan. Itu saja ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini bisa kita akhiri atau ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Oke. Boleh. Ini Bapak sekalian punya waktu yang cukup longgar untuk bisa monggo silahkan jalan-jalan menikmati kota Jogja. Karena ini sudah sesi terakhir, tinggal besok ada materi pembulatan RKTM sekaligus penutupan. Jadi sekitar jam 11 sebelum sholat Jumat kita sudah bisa mengakhiri kegiatan pelatihan ini. Baik, Bapak sekalian, jika tidak ada hal yang ingin disampaikan lagi, saya akhiri untuk materi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto bersama lagi nggak di sini ya? Belum ada foto bersama di sini loh.